Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Teks eksposisi bukanlah hal yang asing lagi bagi kalian, karena pada waktu SMP kalian juga telah belajar tentang teks eksposisi. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Tujuan teks eksposisi. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Secara umum, tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumen yang kuat. Teks eksposisi juga memiliki struktur. Ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Struktur yang kedua itu argumen. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil pertemuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Dari pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, struktur teks eksposisi, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat kamu membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang kamu buat sudah mengandung informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Yang kedua itu penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Jika kamu perhatikan, teks eksposisi dan strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan to the point atau lugas. Jadi, saat kamu memuat teks eksposisi, usahakan agar pembahasan yang kamu jelaskan tidak keluar dari topiknya ya. Bahaslah poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ada beberapa buah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Karena bersifat objektif dan berisi fakta, teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku alias formal. Yang kedua, menyatakan pendapat. Kamu diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun, saat mengutarakan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat, misalnya dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata, benda, atau orang dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya, kita, kami, dan mereka. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Yang kelima,
verba atau kata kerja. Verba atau yang biasa disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Nah, itulah materi kita tentang eksposisi pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa subscribe ya.